lihat kondisi dengan baik, segmentasi dengan baik, dan bagaimana cara penerapan penjualan produk juga dengan baik. Seperti itu. Gimana? Clear semua? Kayaknya antusias ya kalau giliran Korea ya. Antusias sekali Pak, Koreaan. Tadi ada Tulus ngomong gimana Tulus? Nggak suka Korea kayak Tulus ini ya? Iya Pak, kenapa Pak? Nah, gimana pendapatmu? Katanya kamu kurang suka Korea nih. Gimana? Bukan nggak suka sih, pas sesama manusia kan nggak boleh gitu. Oh gitu ya. Bukan sih pemasalahnya, kalau untuk produk Indonesia itu sebenarnya harus kita akui itu sebenarnya udah terkenal. Jadi begini, sekarang itu kan media sosial kan udah cukup maju ya Pak. Maksudnya apa yang dilihat anak-anak umuran 17 tahun, 18 tahun, jadi cepat terpengaruh gitu. Contohnya kayak ngelihat kayak apa ya, artis-artis Korea make ini, seenggaknya bisa beli ya, seenggaknya mirip gitu. Karena tergiur dengan apa sih? eh, ke apa sih? Mungkin di Indonesia ini banyak produk yang bagus, cuman untuk memang benar kata Mbak Retno tadi itu, untuk dipromosikan di kalangan-kalangan remaja itu agak berkurang, Pak. Itu sih masalah. Jadi bukan nggak ada di Indonesia, ada masalah ini, masalah pakaian, masalah lifestyle itu Ini ada pasti. tergantung sosialisasinya ya. Jadi saya masih ingat nih kayak zaman-zaman dulu di Indonesia itu ada istilah band-band gitu. Jadi kita juga udah ngikut tren-tren gitu kok. Pasti. Jadi sekarang itu emang lagi trennya Korea, terus banyak kayak, maaf nih ya, kayak apa ya, kayak ngelihat BTS atau yang cewek-cewek Blackpink gitu. Jadi mereka ngelihat itu gitu loh. Bukan masalah suka apa enggaknya, tapi wah kayaknya ini seru, bagus nih, lagi rame nih, jadi ikut. Paling juga nanti sesaat pasti ada momennya akan berubah lagi gitu loh. Kayak kita harus aku itu, jangan pernah bilang, eh, jangan kita mengatakan Indonesia itu produknya kurang terkenal, tapi memang terkenal, hanya saja eh, mempublikasinya ke orang-orang, khususnya nih yang sekarang itu remaja-remaja usia-usia SMA atau masa-masa mau kuliah itu emang agak kurang Pak. Tapi saya sendiri pas tren-tren ngeband band-band Indonesia itu pas booming-booming itu saya ikut Pak. Yang celananya gimana, gespernya gimana gitu. Pakai monster lainnya apalah, pernah Pak, pernah ngikut. Jadi produk Indonesia itu terkenal, hanya saja kalah update-nya gitu, maksudnya di media sosialnya, grup-grup itulah, grup-grup ini itu agak berkurang Pak di Indonesia. Hanya Berarti jadi dulu kurang kurang ikutan terkenal ini gitu. dong, Bukan ini. ikutan Kurang apa ya? Kurang 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 di apa sih? Sekarang itu ngelihatnya, oh ini Promosinya kurang. bagus nih, jadi saya harus ngikutin ini. Padahal mungkin produknya bukan asli tapi seenggaknya mirip gitu. Jadi kalau memang kayak Mbak Retno nih, maaf Mbak Retno, kayak daster, contoh nih daster, kok padahal ini produk Indonesia, batik atau apa, mungkin mungkin nggak bisa sama karena itu produk asli, tapi mungkin dari modifnya atau bentuknya yang mau diupdate sedikit sehingga eh, keaslian dari Indonesianya itu tetap terlihat, tapi ada sedikit apa sih, update dari produk-produk yang sebelumnya gitu, seenggaknya bisa kekinian menyaingi maksudnya. Ya. gitu. Jadi tetap kelihatan asli Indonesia. Saya bukannya nggak suka Korea, tapi apa ya, tetap kita akui bahwa Indonesia udah terkenal, ada kemajuan gitu. Betul. Kalau kata suka nggak suka itu saya nggak pernah bilang nggak suka ini, nggak, tetap menghargai. Jadi harus kekinian ya. Betul Pak, betul. Terima Baik. kasih Tulus. Ya. Kalau Pak Eko dulu sempat pakai celana cutbray ya waktu ngeband ini ya, The Beatles ya. Kebetulan saya tidak suka ikut-ikut mode, Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi saya kan di kampung jadi pakai sarung, Pak. Iya, mohon maaf, memang budayanya di kampung saya begitu. Oh siap. Terima kasih Pak Eko. Silakan saya kembalikan ke Henry lebih cukup. Baik, terima kasih Pak Patan, teman-teman semua. Saya sangat senang sekali ini dengan materi yang dibawakan, menjadi antusias, menjadi sharing-sharing bersama, sehingga apa yang kita bahas menjadi pengetahuan bersama, dan mudah-mudahan
materi ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman nanti di luar sana. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak atas segala partisipasinya. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dilanjutkan di kelompok 7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok 7 siapa aja? Anggota. Oke, baik Pak Hendri, bisa minta tolong di share share screen dari PPT kelompok 7. Saya tolong Pak Hendri. Tinggal kelompok 6 ya, mungkin lagi presentasi kan. Kelompok 7 siapa saja anggotanya? Kelompok 7 ada saya Nur Hasan Aprianto, ada Heri Yunadi, ada Iis, Bentar. ada satu lagi Nurul Pak. Nur Hasan, kemudian Iis Rismayanti, Iis Rismayanti, ada Nurul Hikmah. Nurul Hikmah sudah masuk ya? Sudah Pak. Ada lagi? Sudah, hanya berempat Pak. Tadi satu lagi yang kurang. Nur Hasan, Iis, sama Iya, Iis Rismayanti. Heri Yunadi. Heri. Nah, ini Heri yang belum. Oke, silahkan. Sudah muncul ya Mas Hasan ya? Oke, baik. Ya, minta tolong dioperatorin ya Pak Hendri. Ya, saya izin Baik. sholat sebentar ya, 10 menit ya, nanti saya kembali lagi ya. Silakan presentasi dilanjutkan. Baik, terima Iya, kasih baik Bapak. Pak, terima Ya, kasih. lanjut ya, silakan. Ya. Baik kawan-kawan dan Pak Fatan, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Kong Swastiastu ya. Oke, di sini kita dari kayak Pak Presiden. Dari tadi kita di sini sudah banyak pembahasan, sudah banyak panjang lebar. Di sini saya langsung saja memperkenalkan kelompok 7. Ada saya sendiri Nur Hasan Aprianto, ada Heri Yunadi, ada Iis Rismayanti, ada Nurul Hikmah. Dan materi yang akan kita bawakan pada siang hari ini adalah judulnya menciptakan, mengelola ekuitas merek dan ekuitas pelanggan. Oke, baik, next Pak Hendri. Bisa next Pak Hendri, maaf. Sudah Mas, sudah di next, belum begitu. Ini udah pengertian. Sudah muncul kah Mas Hasan? Teman-teman, Sudah muncul kok. sudah ya? Sudah. Mas Hasan, halo Mas Hasan. Sinyal kali, sinyal. Iya nih kayaknya sinyal nih. Mas Hasannya juga kayaknya keluar nih. Dilanjutin aja sama timnya kalau Hasan keluar. Iya Bang Heri. Bang Heri, Iis, Nurul. Udah hadir. Hasan udah ada ya? Ya udah. Ya, maaf, tadi ganti wifi. Iya. Oke, lanjut next. Kita ketahui terlebih dahulu apa ekuitas merek itu. Ekuitas merek atau brand equity adalah
nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, pangsa pasar, serta profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Ini adalah ungkapan dari Kotler dan Killer pada tahun 2009. Oke, next. Nah, yang selanjutnya peran merek. Peran merek mengidentifikasi sumber atau membuat produk dan memungkinkan konsumen atau baik individual maupun organisasi atau grup untuk menetapkan tanggung jawab pada pembuat atau distributor tertentu. Oke, next. Nah, yang selanjutnya yang dibahas adalah model ekuitas merek. Apa itu? Boleh next. Nah, di sini ada model ekuitas merek. Yang pertama ada penilaian aset merek, yaitu agen periklanan atau Young and Rubicon mengembangkan satu model ekuitas merek yang disebut brand asset valuator atau BAF. Ada 4 komponen kunci atau pilar ekuitas merek menurut BAF. Yang pertama, diferensiasi, mengukur sejauh mana sebuah merek dilihat berbeda dari merek lain. Yang kedua, relevansi, mengukur keluasan daya tarik merek. Yang ketiga, penghargaan, mengukur baiknya anggapan dan penghargaan terhadap merek. Yang keempat, pengetahuan, mengukur seberapa akrab dan intimnya konsumen terhadap merek itu. Lalu yang kedua ada model Eker. Menurut Eker, konsep terpenting untuk membangun ekuitas merek adalah identitas merek. Maksudnya itu perangkat unik asosiasi merek yang menggambarkan apa yang didukung dan dijanjikan merek kepada pelanggan. Nah, model Eker ini adalah nama orang ya, menurut Eker. Ini adalah nama orang. Next. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah brands. Menurut model ini, penyusunan merek mencakup rangkaian urutan langkah, di mana setiap langkah tergantung pada berhasilnya pemenuhan langkah pada sebelumnya. Tujuan setiap langkah secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran. Apakah saya tahu tentang itu? Tentang kehadiran itu saya tahu atau enggak gitu. Yang kedua, relevansi. Nah, apakah ia menawarkan sesuatu kepada saya? Dia nawarin enggak sih ke saya gitu. Yang ketiga, kinerja. Apakah ia bisa memenuhinya? Kinerjanya bagus apa enggak? Kinerjanya sesuai ekspektasi apa enggak gitu. Yang keempat, keuntungan. Apakah ia menawarkan sesuatu yang lebih baik dari yang lain? Maksudnya, kalau saya beli ini, keuntungan apa yang saya dapat? Apa bedanya yang saya dapat antara brand yang saya beli di dia dengan brand yang saya beli di tempat lain gitu. Yang kelima, ikatan. Tidak ada yang mengunggulinya. Nah, dicari apakah brand merek tersebut ada yang mengungguli atau tidak. Nah, kalau ikatannya udah bagus, itu pasti nggak ada yang mengunggulinya. Maksudnya brandnya dia, mereknya dia nomor 1 ya kan. Contohnya Yamaha semakin di depan seperti itu. Nah, yang keempat, resonansi merek. Model resonansi merek juga memandang penyusunan merek sebagai rangkaian urutan langkah yang meningkat, mulai dari bawah ke puncak. Yang pertama, memastikan identifikasi merek dengan pelanggan dan asosiasi merek dalam pikiran pelanggan dengan satu kelas produk atau
kebutuhan pelanggan spesifik. Yang kedua, membangun kokoh arti totalitas merek ke dalam pikiran pelanggan dengan strategi mengaitkan banyak asosiasi merek berwujud dan tak berwujud. Yang ketiga, memilih tanggapan pelanggan yang memadai dari segi penilaian dan perasaan yang berkaitan dengan merek. Yang keempat, membalikkan tanggapan merek untuk menciptakan hubungan loyalitas merek yang intens antara pelanggan dan merek. Selanjutnya, next. Udah Mas Hasan, membangun ekuitas merek. Tapi belum muncul di saya. Oke. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah membangun ekuitas merek. Next, Pak Hendri. Nah, pemasar membangun ekuitas merek dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Jadi, ekuitas merek atau brand merek itu harus menciptakan struktur tentang merek yang tepat itu apa, terus tujuan konsumennya itu ke siapa, dan targetnya itu ke siapa gitu. Meskipun demikian, dari perspektif manajemen pemasaran, ada 3 kumpulan utama penggerak ekuitas merek, yaitu yang pertama, pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek, baik nama, merek, URL, logo, lambing, karakter, juru bicara, slogan, lagu, kemasan, dan papan iklan. Yang kedua, produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan berbeda entitas lain. Maksudnya orang, tempat, atau barang. Nah, jadi yang pertama itu kita harus membentuk atau membuat identitas dari merek kita. Baik nama, mereknya apa, terus website atau apa sekarang itu sosmednya yang mendukung apa, terus logonya yang menggiurkan kayak gimana, lalu dan lain-lainnya, slogannya ya kan gitu. Dan lain-lainnya iklan, baik lagu iklan yang buat memancing biar pelanggan itu datang tuh harus benar-benar kita pikirkan di awal. Lalu juga produk dan jasa emang benar-benar harus tadi seperti Mbak Ratno kasih tahu, baik produk jasa atau pelayanannya, pemasarannya itu harus diekstra atau di-push biar pelanggan itu puas, istilahnya gitu. Dan juga dari ketika 2 tersebut sudah mumpuni, yang ketiga ini kita harus bisa menggabungkan atau menyatupadukan antara merek kita dengan merek orang lain atau produk kita yang lain biar sama-sama up, produknya sama-sama berada di atas, istilahnya gitu, star seller istilahnya gitu. Next, Mas Hendri. Nah, yang selanjutnya yang akan dibahas adalah mengukur ekuitas merek. Oke, next. Mengingat kekuatan merek terletak pada pikiran konsumen dan bagaimana ia mengubah tanggapan terhadap pemasaran, maka
ada dua pendekatan dasar untuk mengukur ekuitas merek. Yang pertama, pendekatan tidak langsung. Nah, apa sih pendekatan tidak langsung? Pendekatan tidak langsung adalah menilai sumber potensial dan ekuitas merek dengan mengidentifikasi dan menelusuri struktur pengetahuan merek konsumen. Yang kedua, pendekatan secara langsung. Apa itu? Pendekatan secara langsung adalah menilai dampak aktual dari pengetahuan merek tentang tanggapan konsumen terhadap aspek berbeda dari pemasaran. Oke, next. Pak Hendri. Sudah Mas Hasan? Ya. Oke. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Abang Bapak Heri. Dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Silakan Bapak Heri untuk waktu dan tempat. Oke, Mas Hasan, terima kasih. Ini melanjutkan dari pembahasan dari Mas Hasan ya. Mas Hendri bisa dibantu slide-nya, Mas? Oke, manfaat penting dari ekuitas merek. Manfaat penting dari ekuitas merek di sini ada beberapa bagiannya, yaitu peningkatan persepsi kinerja produk, kemudian loyalitas lebih besar, lebih sedikit kerentanan terhadap aksi pemasaran pesaing, kemudian lebih sedikit kerentanan terhadap krisis pemasaran, margin lebih besar, lebih kakunya tanggapan konsumen terhadap kenaikan harga, lebih elastisnya tanggapan konsumen terhadap penurunan harga, lebih besarnya kerjasama dan dukungan perdagangan, kemudian meningkatnya efektivitas komunikasi pemasaran, kemungkinan adanya peluang untuk memberi lisensi, dan peluang untuk memperluas merek tambahan. Oke, Mas Hendri bisa di next ya, Mas. Oke, apa saja alat digital yang dapat dimanfaatkan? Nah, jadi di sini ada strategi Mas Hendri bisa di next, Mas. Oke, strategi digital perlu pertimbangan alat yang tepat untuk mencapai ekuitas merek. Perencanaan strategi digital dapat menggunakan hal seperti yang pertama, pengalaman penggunaan website. Penggunaan adalah raja. Website yang dibangun untuk sebuah bisnis harus mengedepankan pengalaman pengguna sehingga orang yang berkunjung dan menggunakan website tersebut dapat merasa nyaman. Kemudian yang kedua, CEO dan pemasaran konten. Meskipun Anda memiliki konten yang baik, pengguna akan kesulitan menemukan bisnis Anda jika konten yang ada tidak dapat ditemukan melalui mesin pencari. Temukan kata kunci yang tepat dan bangun konten yang dapat menempatkan bisnis Anda di peringkat teratas. Anda di peringkat teratas mesin pencari sehingga lebih mudah untuk ditentukan. Oke, next Mas Hendri. Kemudian yang keempat, email marketing. Melalui email Anda dapat menawarkan produk kepada calon konsumen ataupun mereka yang sudah menjadi konsumen bisnis Anda. Dengan email, pesan dapat dipersonalisasikan sehingga penawaran dapat lebih efektif karena didasari oleh data yang sudah Anda miliki. Kemudian yang kelima, paid advertising atau PPC. Iklan berbayar tentu merupakan salah satu elemen paling penting. Hal ini dikarenakan dengan iklan berbayar, Anda dapat menjangkau lebih banyak audiens sehingga kesempatan untuk meningkatkan awareness menjadi lebih tinggi. Perlu diperhatikan apakah impresi yang dapat memiliki konversi sesuai target yang Anda tetapkan. Oke, next Mas Hendri. Oke, di sini ada 6 kriteria dalam memilih unsur merek. Oke, next Mas Hendri.
Oke, dari 6 merek tersebut di sini ada yang pertama itu dapat diingat, kemudian bermakna, kemudian disukai, dapat diubah, dapat diadaptasikan, dan dapat dilindungi. Oke, Mas Hendri, next ya. Oke, di sini kemudian ada ekualitas pelanggan. Next, Mas Hendri. Ekualitas pelanggan merupakan konsep perlengkap untuk ekuitas merek yang merefleksikan jumlah dari nilai-nilai seumur hidup dari seluruh pelanggan untuk sebuah merek. Ekuitas pelanggan merupakan konsep pelengkap untuk ekuitas merek yang merefleksikan jumlah dari nilai-nilai seumur hidup dari seluruh pelanggan untuk sebuah merek. Terakhir, kita dapat menghubungkan ekuitas merek dengan salah satu konsep pemasaran penting lainnya, ekuitas pelanggan atau customer equity. Tujuan manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah menghasilkan ekuitas yang tinggi. Meskipun kita dapat menghitungnya cara berbeda, salah satu definisi ekuitas pelanggan adalah jumlah dari nilai-nilai seumur hidup pelanggan. Nilai seumur hidup pelanggan dipengaruhi oleh pertimbangan pendapat dan biaya yang berhubung dengan akuisisi pelanggan, retensi, dan penjualan silang. Oke, next, Mas Hendri. Nah, kemudian dari presentasi dari Mas Hasan dan saya di sini ada kesimpulannya. Oke, Mas Hendri, next. Nah, kesimpulannya adalah dari ekuitas merek cenderung berfokus pada isu-isu strategis dalam mengolah dan menciptakan serta meningkatkan kesadaran dan citra merek dengan pelanggan. Ekuitas pelanggan memberikan panduan praktis untuk aktivitas-aktivitas pemasaran yang spesifik. Ekuitas merek dan ekuitas pelanggan sama-sama penting. Tidak ada merek tanpa pelanggan dan tidak ada pelanggan tanpa merek. Merek berguna sebagai umpan yang digunakan pengecer serta pedagang perantara untuk menarik pelanggan yang mereka ambil nilainya. Pelanggan berguna sebagai mesin keuntungan nyata bagi mereka untuk menggunakan nilai merek mereka. Oke, next, Mas Hendri. Oke, teman-teman, untuk presentasi kelompok 7 dari sini sudah selesai. Jika ada pertanyaan bisa dipertanyakan. Baik kawan-kawan, terima kasih Mas Heri. Mungkin karena waktunya sudah mepet juga, kasihan masih ada kelompok yang lainnya. Mungkin kita buka pertanyaan 2-3 pertanyaan ya kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan ada yang ingin bertanya, silahkan. Nanti minta tolong Kak Nurul dan Kak Iis dicatat pertanyaannya ya. Oke, silakan. Saya mau nanya. Buat kelompok ya. Mau nanya. Ya. Kan sekarang itu banyak banget ya merek-merek baru yang niru top brand yang udah ada. Bukan cuma nama mereknya aja sih, kayak dari kemasannya pun sama, terus warna-warnanya juga sama. Mirip, contohnya tuh kayak Aqua sama Aquarius, terus Oreo sama Goriorio. Nah, yang mau ditanya itu, apakah strategi yang kayak gitu tuh dapat menarik konsumen? Terima kasih. Oke, baik, pertanyaannya sangat bagus. Terima kasih, Kak Ulan. Lanjut, silakan Hasan dipilih lagi, tuh ada yang masih mau nanya. Saya, Bang Hasan, izin bertanya, boleh tidak? Ya, silakan. Baik, Kak. Tadi yang disampaikan di materi kelompok penghasan yang sudah disampaikan, ada kalimat tentang retensi penjualan silang. Yang dimaksud retensi penjualan silang itu seperti apa ya? Referensi penjualan silang. Retensi penjualan silang. Oke. Cukup 2 dulu? Terima kasih. Mungkin cukup, Pak. Ya, boleh.
ini boleh langsung dijawab atau di-keep Boleh. nanti kita cari dulu, Pak? Boleh. Ya, silakan. Mungkin dari kawan-kawan Kak Heri atau Kak Nurul atau Kak Is ada yang ingin menjawab, silahkan. Silakan Kak Nurul. Kak siapa lagi tadi? Iis dan Kak Kak Heri. Iis. Mana nih? Kok nggak ada ini nggak dibuka on cam ini? Yang mana nih Kak Si Nurul? Kak Nurul tadi infonya baru banget pulang dari pabrik. Terus Kak Iis infonya masih di kampung jadi sinyalnya agak susah, Pak. Oke. Dan Kalau Mas satu Heri lagi? Mas Heri lagi di perjalanan ingin demokan, maksudnya mendemokan usahanya, usaha apa kerjaannya, Pak. Berarti single Terus Oke, saya lagi ya Mas Hasan mungkin bantu jawab untuk yang tadi pertanyaan yang pertama ya Pak. Iya, Oh, silakan. Pak Heri pengen jawab, silakan. Ya, boleh. Nah, untuk yang pertama tadi kan itu ada pertanyaan merek yang serupa atau strategi tersebut dapat menarik merek konsumen. Sebenarnya itu untuk strategi seperti itu sangat bisa menarik konsumen sih Pak. Menurut saya sih sangat bisa menarik konsumen. Karena untuk konsumen itu yang lebih terkenal biasanya dari brand itu contoh dari Aqua ya Pak. Aqua itu kan dari dulu orang-orang selalu contoh dia belinya kayak apa sih yang Ray Mineral ya Pak. Iya, merek lain dan mereka tuh tetap bilangnya Aqua Pak. Nah, begitupun dengan apabila mungkin dari perusahaan tersebut membuat merek yang namanya hampir serupa dan itu akan lebih gampang untuk menarik konsumen sih Pak. Jadi Itu pertanyaan dari keunggulan apa namanya, merek atau produk paling awal istilahnya gitu. Jadi walaupun yang kita belinya Fit atau kita belinya merek lain, tapi yang disebutnya Pak beli Aqua, nah gitu. Sama seperti mie instan. Nah, kita padahal belinya mie sedap tapi ngomongnya Pak beli Indomie gitu, pasti. Nah, itu strategi dari perusahaan yang berdiri paling awal tuh strateginya bagus kayak gitu. Itu yang benar-benar menarik perhatian. Nah, kalau misalnya strategi dari nama merek yang sama, mungkin itu gimana ya? Dia produk baru tapi ingin menyaingi atau ingin mencari inovasi agar sama-sama mereknya nih. Jadi siapa tahu dia belinya keliru, jadi yang dibeli produk yang baru istilahnya gitu. Bisa juga. Itu persaingan bisnis dan itu tergantung pemasaran dari setiap perusahaan tersebut harus benar-benar bisa menarik istilahnya gitu. Jadi yang duluan sudah jadi brand image ya. Iya betul Pak. Oke, lanjut. Dari pertanyaan siapa tadi yang pertama itu? Wulan ya? Iya Pak. Gimana Wulan, clear? Iya Pak. Atau kira-kira nih, saya misalnya Kaulan nih, Kaulan punya produk bisnisnya hampir sama mereknya atau menyamai produk lain. Kira-kira Kaulan tujuan menyamai nama atau mereknya itu biar kenapa gitu maksudnya? Kenapa Bang Hasan? Misalnya ini kan kata Kaulan produknya namanya sama, mereknya juga sama ya kan? Kalau misalnya Kaulan pengen membuat suatu produk atau merek, tapi sedangkan nama dan produk tersebut sudah ada yang punya, tapi Kaulan tetap ingin memakainya, itu tujuannya kenapa dan biar kenapa gitu. Ya sama aja sih kayak tadi yang dijelasin, supaya mendongkrak popularitas dari top brand yang pertama itu. Jadi kan pasti yang diingat yaitu yang tadi produk paling awal itu ada. Gitu sih. Gitu. Lalu kalau misalnya produknya Kaulan nggak laku, malah yang laku yang produk yang lebih awal gimana tuh? Ya mungkin cari pemasaran yang lain kali ya, nggak mungkin ngikutin kayak ganti dari segi kemasannya kayak gitu.
kalau misalnya kalah brand atau kalah tetap Jadi masih tanya kalah, balik. apakah mau ganti nama atau mau ganti brand Kayaknya misalnya? jadi ditanya balik. Kenapa? Enggak. Misalnya Kaulan apakah berpikiran untuk mengganti produk atau mengganti nama produk Kaulan gitu? Misalnya. Kalau misalnya penjualannya Kaulan berkurang. Jadi gini, kalau misalkan mensiasati biasanya Ya. ada yang namanya diversifikasi produk. Produk yang ada tetap existing, tapi kita menambahkan satu produk lagi guna untuk mensisipi. Nah, tuh. Jadi ada kualitas yang pertama, ada kualitas kedua, dan kualitas selanjutnya. Nah, ketika barang pertama sudah existing dan sudah diketahui banyak orang, maka biarkan produk itu tetap ada dan diingat dan dinikmati banyak orang. Sedangkan kita buat satu sesi berikutnya di mana produk itu juga mungkin ada lebihnya atau ada kurangnya. Contohnya Fit dengan Aqua ya, mereka kan satu brand dari Perancis, tapi mereka buat dua, ada Fit, ada Aqua. Walaupun anak perusahaannya berbeda, tapi satu pimpinan dari pucuk satu perusahaan. Seperti itu. Nah, mungkin kalau yang minum Aqua, ya, kan kadang ada iklannya sudah minum Aqua. Nah, kalau Fit kan beda lagi tagline-nya. Jadi salah satu yang mendongkrak pemasaran salah satunya dari sana, dan kualitas, rasa dan lain sebagainya itu juga mendukung dari hasil penjualan. Oke. Hasan dan Mulan. Baik, terima kasih Pak Fatan. Makasih Kaulan atas pertanyaannya, sudah bagus pertanyaannya. Kira-kira masih belum puas dengan jawabannya, bisa di WA di grup aja, nanti saya bantu jawab. Maaf ya Kaulan atas pertanyaan saya. Siap. Clear ya Ulan ya. Iya Pak. Ya, Kak Retno, ada apa Kak Retno? Sama Fatah berarti ini Pak yang produk. Ya kalau misalkan kayak produk itu juga harus ada persepsi juga ya Pak masyarakat terhadap produk tersebut ya Pak. Betul. Sih Pak. Untuk kayak membedakan gitu meskipun agak mirip-mirip dikit tapi kita juga kayak harus kayak produk saya jual apa gitu. Orang-orang tuh ngeliat itu kayak wah ini kayak gini kayak IKEA. Bagusnya yang saya jelaskan pas kemarin seperti ya Pak, atau enggak kayak produk Wardah, wah itu berarti ke Wardah, misalkan kayak gitu ya Pak. Biar tidak. Pak Fatan, maaf, saya mau nanya, kalau misalnya kayak gitu kejadian seperti itu, apakah bisa ditindak yang perusahaan yang lama nih? Oh dia mau ngambil nama saya nih, atau dia ngambil dari apa namanya? Apa sih saya susah nyebutnya, maksudnya bisa di yang pertama bisa di iya, itu ya bisa dikasusin istilahnya gitu. Itu kan hak ciptanya diambil istilahnya gitu Pak. Itu disebut dalam hak atas kekayaan intelektual, di mana hak atas kekayaan intelektual tidak hanya sebagai hasil karya manusia dari ciptaan musik, lagu, karya, tidak semua itu, tapi hak cipta berupa produk, berupa lukisan dan lain sebagainya bisa dijadikan satu hasil hak atas kekayaan intelektual, di mana itu juga menaungi brand atau merek satu perusahaan. Jika ada satu perusahaan lain mau menjiplak, nah bahasanya menjiplak atau memplagiat merek dengan produk yang sama, maka perusahaan yang menjiplak itu akan kena tersangkut oleh undang-undang kekayaan intelektual. Mau berapa lama Pak sanksinya, pidana atau perdata? Tergantung kasus yang akan dijalani. Nah itu undang-undang menuruti di situ. Kalian bisa searching di Google undang-undang yang menaungi hak atas kekayaan intelektual seperti apa. Nah Pak, kasusnya nih Pak, tadi Kak Hasan sudah menyebut bahwasanya ada yang namanya Aqua, merek brand Aqua, sedangkan satu lagi namanya Aquarius. Nah, ketika namanya itu tidak
plek ketiplek sama itu masih bisa ditolerir, masih bisa didispensasi, kecuali namanya sama nih. Pak Susanto punya pabrik namanya teh botol Susanto, bukan Sosro ya, teh botol Susanto. Ketika satu sisi lagi nanti Henry ikut-ikutan, saya kan temannya Pak Susanto, saya bikin aja lah teh botol Susanto juga. Yang satu botolnya warna biru, yang satu botolnya warna hijau. Ya enggak? Cuma yang membedakan botolnya saja. Ketika di pasaran orang taunya itu teh botol Susanto. Nah, yang untung Susanto. siapa? Nah, Susanto. Yang menjiplak itu belum tentu dia ketiban untungnya, ya enggak? Dia sama saja mempromosikan brand yang sudah ada secara tidak langsung. Ya enggak? Enak yang pertama toh. Nah, sebenarnya ada Ya, betul, Pak. tidaknya Ya, betul, Pak. Benar. menjiplak nama dari brand yang sudah ada. Nah, untungnya brand yang sudah ada tidak perlu promosi lebih giat lagi ya, karena diuntungkan dengan promosi yang terus-menerus dari penjiplak yang ada. Yang kedua, ketika ada persamaan nama yang plek-ketiplek, misalkan si A misal Fikri buat perusahaan punya Aqua tadi disebutkan Aqua, sedangkan Tulus bikin perusahaan juga nih mereknya Aqua, yang satu Aqua berbentuk air, yang satu Aqua berbentuk air aki misalkan. Nah, bagaimana tuh Pak? Sama-sama Aqua Pak, yang satu diminum cepat sehat Pak, yang satu diminum cepat saya nggak ngomong lebih jelas ya, pokoknya nggak bagus diminum, air aki nggak bagus diminum ya. Jadi karena sifatnya berbeda, karena hasilnya berbeda tapi brandnya sama, maka itu harus ada simulasi di mana harus menjelaskan kenapa bisa mereknya disamakan. Sedangkan sama-sama air, yang satu air minum, yang satu air aki, warnanya sama Pak. Iya, coba rasain deh, sama apa enggak? Kan beda. Saya sih belum pernah minum air aki ya, jadi saya nggak tahu rasanya air aki seperti apa. Nah, yang jelas bagaimana cara kita membedakan, dan jika itu menyangkut hak atas kekayaan intelektual yang ada, baik itu hak cipta, hak paten, dan hak-hak lainnya yang dilindungi oleh undang-undang, maka itu bisa diproses hukum. Tapi jika itu tidak menyalahi undang-undang, maka sah saja. Apa saja Pak syaratnya? Syaratnya kalian bisa searching nanti, banyak di sana syarat-syarat bagaimana tidak menyinggung sanksi-sanksi yang ada di hak atas kekayaan intelektual. Ya, silakan. Hasan. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Kaika, ada yang ingin menjawab dari Kak Nurul atau Kak Is atau Kak Heri? Silakan. Mana nih Kak Nurul? Oke, Mbak Nurul, bantu jawab Mbak Nurul. Kak Is mana nih Kak Is? Hadir. Ya hadir Pak, saya. Ini Kak Nurul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Is mana nih Kak Is? Kak Is mungkin lagi sinyalnya kurang bagus ya. Oke, Ya Pak, Nurul, saya mau jawab silakan. pertanyaan dari Mbak Ika. Bentar. Apa yang dimaksud dengan referensi penjualan silang? Referensi penjualan silang itu bisa disebut dengan cross-selling atau penjualan berantai. Jadi kayak kita menawarkan produk lain yang satu merek kepada customer gitu. Contoh misalnya, contoh di kerjaannya Bang Heri tentang cat gitu. Jadi ada customer yang beli cat tembok, buat mana ya? Ada customer yang beli cat tembok dalam, tapi karyawan catnya itu
nawarin juga kayak buat cat dasarnya atau cat kayunya. Kayak misalnya kita ke Alfa, kita cuma beli kotak, tapi kita kayak ditawarin di situ yang lagi promo atau lagi diskon besar-besaran atau tentang apa ya, Mas? Bentar Pak, saya deg-degan. Jangan deg-degan, biasa aja. Kalau ngelihat Kak Eko sama Kak Susanto biasa aja, nggak usah deg-degan. Gitu lah Pak, pokoknya saya bingung. Jangan bingung-bingung, pegangan kalau bingungnya. Kak Iis mana Kak Iis? Jadi kayak referensi merek lain. Oh ya. Oke, silakan ditambahkan. Heri, Yunandi, silakan. Ya baik Pak, bantu jawab ya Mbak Ika ya. Ya, jadi yang dimaksud referensi penjualan silang itu kalau dalam bahasa marketing itu seperti kayak cross selling atau penjualan berantai Pak. Nah jadi misalkan ada customer yang pertama datang itu dia belanja cat tembok nih, misalkan dia belinya cat untuk tembok luar. Nah biasanya dalam satu merek itu ada cat tembok luar, ada cat tembok dalam, dan juga ada cat dasar. Nah cat dasar itu cat sebelum finish ya Pak. Nah jadi misalkan customer tuh hanya beli cat tembok luar. Nah di situ untuk salesnya itu menawarkan untuk sekalian cat tembok dalamnya, terus kemudian menawarkan lagi cat dasarnya, terus kemudian lagi menawarkan cat untuk pintunya, seperti itu sih Pak kurang lebih. Kalian dah ya, satu tingkat terlampau ya. Iya, cross selling, iya. Jadi kalau mau beli cat, jangan cat buat cat rumah aja. Ini ada cat tembok, cat kayu, cat untuk plafon gitu. Kalian dah gitu ya. Oh ya, berarti betul, Pak, maaf itu. menambahkan sama halnya kayak motor kayak oli, orang kalau beli oli motor metik, beli oli motor mesin oli motor mesin dengan oli motor samping, seperti itu kawan-kawan. Oke, betul. Jadi kalau misalkan ke tadi Retno mana Retno? Nah, iya Mas. Kalau misalkan kamu datang ke IKEA, kamu mau beli peralatan rumah nih, kan banyak ya di IKEA tuh ya. Iya Pak. Ini. Nah, mau beli peralatan rumah yang bagus-bagus tuh, entah itu pajangan atau lain-lain, ya enggak? Nah, bawa duit 1 juta, giliran lihat yang diskon banyak banget, gitu kan ya? Branded lagi. Nah, kamu mau memilih yang 1 atau milih yang 10? Gimana Retno? Boleh diulang Pak pertanyaannya Pak? Jadi kamu bawa uang 1 juta nih ke IKEA nih. Nah, kamu pilih satu pajangan figura misalkan, frame. Nah, itu harganya sekitar 900-an, 900 ribuan. Sedangkan di satu sisi, kamu lihat yang lagi ada diskon nih. Diskon murah-murah. Kalau kamu beli yang 900, dapetnya 1. Tapi kamu beli brand yang lain, yang brandnya tidak terlalu terkenal, kamu bisa dapat 10. Berbagai macam bentuk, macam jenis. Kamu pilih yang mana? Pilih yang 10 Pak. Mau rugi ya? Maksudnya balik Pak, kalau itu saya bisa pilih yang diskon itu, atau enggak saya bisa ke IKEA, saya lihat modelnya, terus saya cari ke tukang yang lain, ke tukang yang lokal biar lebih murah daripada Itu mah caranya ibu-ibu. Iya kan calon biar ibu atuh. mendapatkan banyak. Oke, clear. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Izin menambahkan Mas Hasan, ya, baik. Pak Patan. Silakan. Mangga. Yang disampaikan oleh Pak Heri sama Mbak Nurul terkait tentang cross selling itu sudah baik. Hanya menambahkan bahwa cross selling adalah salah satu bentuk solusi dari keluhan customer. Contoh seperti apa? Misalkan tadi yang dibilang sama Mas Heri, dia menawarkan cat tembok bagian luar. Namun secara harga tidak masuk ke dalam kantong customer. Mas Heri bisa menawarkan cat tembok
plus pelindung temboknya. Jadi dua fungsi dengan harga yang satu. Itu juga yang disebut dengan cross selling. Jadi yang saya pahami tentang cross selling seperti itu Pak Patan. Izin menambahkan dari jawabannya Pak Heri dan Mbak Nurul. Terima kasih. Terima kasih Henry. Kembali ke mana nih? Ya baik. Oke, Nah, terima kasih banyak Pak Hendri. Seperti itu contohnya kalau misalnya melihat budget juga, kalau budgetnya emang pas-pasan mungkin dikasih jalan keluarnya seperti apa, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya Pak Fatan dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas sanggahan dan masukannya. Banyak kekurangannya dari kelompok kita, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok 9 6, 7, 8. 8, Pak. Iya, 8, silakan. Kelompok. Oh ya. Untuk Mas Hendri belum diimpang untuk saya. Sebentar Mbak Ika. Iya, Mas. Ini yang lain saya belum dengar suaranya. Ada Novia, ada Indri, ada Septi, Puput. Kayaknya anteng-anteng aja nih, nyimak aja. Saya mau nanti kalau itu saya yang tanya deh. Ya. Ada Vivi juga, ada Risma, lain-lain nih. Sudah muncul belum Mbak Ika? Kalau di saya masih belum muncul, Mas. Nah, sudah mulai muncul, Mas Hendri. Ya, silakan dilanjut. Ya sudah muncul Mas Hendri. Saya mulai ya Pak Fatan untuk presentasi dari kelompok. Siapa saja anggotanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan presentasi tentang materi membentuk positioning dan diferensiasi oleh saya sendiri, Kawayu Diverinia, kedua Indri Estetik, ketiga Nia Kurniawati, keempat Novia Sumdolorosa Lingga. Mas Hendri lanjut ke slide berikutnya. Pak Fatan dan teman-teman yang lain, untuk pertama kali kita akan membahas tentang diferensiasi dan positioning, terutama tentang diferensiasi, yaitu dengan dari kata dasar different, yaitu artinya kan berbeda. Jadi diferensiasi itu memiliki arti mencakup Jadi diferensiasi memiliki pengertian tentang mencakup mendiferensiasikan penawaran pasar perusahaan yang sesungguhnya untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Nah, untuk penjelasan tentang diferensiasi ini, kasusnya hampir sama seperti yang tadi Wulan dan Bang Hasan sampaikan tentang kedua produk yang sama tetapi memiliki merek yang berbeda. Nah, kalau diferensiasi ini yaitu pembeda antara pembeda produk tapi sejenis, misalnya seperti kayak merek Indofood nih. Indofood kan memiliki seperti Indomie, Popmie, Sarimi. Dari ketiga barang tersebut itu memiliki
Intinya produknya sama, tetapi memiliki ciri khas yang berbeda. Karena setiap walaupun produk sama, tetapi dari masing-masing produk itu memiliki ciri khas masing-masing. Kemudian untuk positioning, yaitu terdiri atas pengaturan penawaran pasar untuk menduduki tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan dibandingkan produk pesaing dalam pikiran konsumen sasaran. Atau dengan kata lain, positioning itu tidak mengedepankan kualitas, tidak hanya mengedepankan kualitas produk saja, melainkan meningkatkan persepsi produk kepada konsumen. Jadi memberi kesan tersendiri terhadap kepada benak konsumen tentang produk itu sendiri. Kemudian lanjut ke next slide selanjutnya, Mas Hendri. Yang selanjutnya yaitu perbedaan positioning dan diferensiasi. Di sini dilihat dari 3 perbedaan, yaitu yang pertama pengertian, penggunaan, dan keberhasilan. Untuk yang pertama, menurut pengertian antara positioning dan diferensiasi, yaitu jika positioning disebut memperoleh ruang dalam pikiran pelanggan. Kalau diferensiasi adalah strategi pemasaran yang digunakan perusahaan untuk membuat produk mereka unik agar menonjol dari pesaing. Dari segi penggunaan, positioning adalah teknik yang digunakan oleh semua perusahaan berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan diferensiasi yaitu memiliki strategi diferensiasi diadopsi oleh beberapa perusahaan. Menurut keberhasilannya, positioning dalam keberhasilan strategi penentuan posisi tergantung pada sifat atau kondisi pasar. Jika diferensiasi, yaitu keberhasilan dalam diferensiasi tergantung pada keunggulan kompetitif perusahaan berdasarkan sumber daya internal. Lanjut, Mas Hendri. Kemudian yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang 5 dimensi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi produk. Membedakan produk utama berdasarkan keistimewaan, kinerja, kesesuaian, daya tahan, keandalan, kemudahan untuk diperbaiki, gaya, dan rancangan produk. Yang kedua, diferensiasi pelayanan, yaitu membedakan pelayanan utama berdasarkan kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ketiga, diferensiasi personil. Membedakan personil perusahaan berdasarkan kemampuan, kesopanan, kredibilitas, dapat diandalkan, cepat tanggap, dan komunikasi yang baik. Membedakan personil perusahaan berdasarkan kemampuan, kesopanan, kredibilitas, dapat diandalkan, cepat tanggap, dan komunikasi yang baik. Kemudian yang keempat, diferensiasi saluran. Langkah pembedaan melalui cara membentuk saluran distribusi, jangkauan, keahlian, dan kinerja saluran-saluran tersebut. Yang terakhir, diferensiasi citra. Membedakan citra perusahaan berdasarkan perbedaan identitas melalui penetapan posisi, perbedaan lambang, dan perbedaan iklan. Selanjutnya, Mas Hendri. Yang selanjutnya adalah bentuk diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi produk vertikal. Bentuk diferensiasi vertikal adalah pemeringkatan produk berdasarkan beberapa faktor objektif yang dapat diukur seperti harga, kualitas, hingga volume produk. Namun konsumen akan menilainya dalam faktor-faktor yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, diferensiasi produk horizontal. Berbeda halnya dengan diferensiasi vertikal, diferensiasi produk horizontal bertolak pada pandangan pribadi konsumen. Apabila produk yang ditawarkan berkualitas sama dan dibanderol dengan harga yang hampir mirip, konsumen akan membeli menurut preferensi subjektif. Dan yang ketiga, diferensiasi produk campuran. Karena kecenderungan pertimbangan konsumen sangat kompleks, terbentuklah diferensiasi campuran antara horizontal dan vertikal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Indri. Mohon dilanjutkan untuk Mbak Indri presentasinya. Terima kasih.
Baik. Syarat membangun diferensiasi. Diferensiasi merupakan keunggulan dibanding dengan pesaing. Diferensiasi harus memiliki keunikan sehingga tidak gampang ditiru oleh pesaing. Lanjut Kak Hendri. Selanjutnya, strategi yang harus dilakukan dalam diferensiasi. Satu, yaitu mengetahui kebutuhan konsumen. Strategi pertama yang perlu kita ketahui saat melakukan diferensiasi produk adalah memahami kebutuhan konsumen. Saat mampu menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, konsumen akan merasa diperdulikan. Strategi diferensiasi produk ini tidak hanya mengacu pada perubahan dan inovasi pada produk saja. Saat diferensiasi pada produk tidak mungkin lagi dilakukan, pebisnis dapat melakukan diferensiasi pada aspek pelayanan. Dengan begitu, konsumen juga akan lebih tertarik untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. 2. Menjaga kualitas produk. Inti dari melakukan diferensiasi produk adalah untuk memberikan nilai lebih pada barang atau jasa yang dijajakan sebuah bisnis. Jika kualitas menurun, maka tidak akan menghasilkan peningkatan penjualan. 3. Melakukan inovasi produk. Berinovasi merupakan strategi yang paling umum dipilih oleh pebisnis ketika melakukan diferensiasi produk. Jika diaplikasikan secara tepat, inovasi produk ini berpotensi untuk memberikan nilai tambah pada produk dan menjadikan biaya produksi lebih efisien. Di sisi lain, kalau sampai salah langkah, strategi ini juga mampu memberikan dampak buruk pada produk atau bisnis secara menyeluruh. 4. Jujur dalam penawaran. Jika kita memberikan penawaran yang menarik dan secara jujur, maka konsumen akan mendapatkan informasi secara akurat dan merasa tidak tertipu. 5. Mengajak persepsi pada konsumen. Mengajak persepsi pada konsumen dapat dilakukan dengan promosi, ajakan, sekaligus penawaran. Dalam hal ini dapat berimbas pada produk lebih mudah dikenali oleh konsumen. Dalam kata lain, mengajak persepsi pada konsumen untuk bersedia memberikan dan menggunakan sebuah produk. Lanjut, Pak Hendri. Selanjutnya, membangun diferensiasi produk. 1. Melakukan segmentasi, targeting, dan positioning. Melakukan pemetaan pasar dan konsumen secara kreatif. Setelah konsumen dipetakan menjadi berbagai kelompok, maka perusahaan harus berani menentukan kelompok mana untuk menjadi pasar sasaran. 2. Analisis sumber-sumber diferensiasi. Melakukan analisa dengan baik sumber diferensiasi yang memungkinkan baik yang sudah ada maupun mempunyai potensi menjadi basis diferensiasi di masa depan. 3. Uji diferensiasi, sustainable atau tidak. Hal ini perlu diperhatikan dalam melihat sejauh mana diferensiasi yang dilakukan termasuk sustainable atau tidak. Ketika diferensiasi yang dilakukan sulit untuk ditiru. 4. Mengkomunikasikan diferensiasi. Mengkomunikasikan diferensiasi harus dilakukan dengan cara yang baik. Setiap aspek serta program komunikasi perusahaan harus mempunyai diferensiasi yang dimiliki oleh perusahaan. Pak Hendri.
Contoh diferensiasi produk. 1. Coca-Cola yang didiferensiasi produk soft drink, dan begitu juga dengan Sosro yang mengembangkan diferensiasinya selalu pada jenis minuman teh, tetapi tidak menutup kemungkinan pengembangan produk melalui jalur yang berbeda. 2. Apple dikenal sebagai merek gadget dengan harga yang terbilang cukup tinggi. Namun, harga yang ditawarkan sebanding dengan kualitas produk yang menggunakan teknologi terbaru dan belum pernah digunakan oleh kompetitornya. Selain itu, Apple juga menarik minat konsumen dengan memperkenalkan hype baru sebelum produknya diluncurkan. Strategi ini merupakan cara yang cerdas untuk mengkampanyekan produk sehingga penjualan pre-order meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Novia. Baik, di sini saya Novia akan melanjutkan presentasi di bagian penentuan positioning. Ada beberapa penentuan positioning. Yang pertama itu positioning menurut atribut produk. Usaha memposisikan diri menurut atribut produknya. Positioning menurut manfaat. Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Positioning menurut harga atau kualitas. Produk diposisikan sebagai nilai harga dan kualitas terbaik. Positioning menurut pengguna atau penerapan. Usaha memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah pengguna atau penerapan. Selanjutnya, positioning menurut pemakai. Usaha memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. Positioning menurut pesaing. Sebagai produk memposisikan diri sebagai lebih baik daripada pesaing utamanya. Positioning menurut kategori produk. Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Selanjutnya, Pak Henry. Baik, di sini ada membangun positioning, syarat membangun positioning. 1. Customer persepsi reaksi positif, reason to be, value yang unggul. 2. Company kapabilitas, kekuatan internal. 3. Kompetitor, keunikan differences, sustainable dalam jangka panjang panjang tidak mudah ditiru. 4. Change, perubahan dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya, Pak Henry. Baik, di sini ada dasar penentuan positioning. Di antaranya, persepsi nilai dan manfaat, pencapaian achievement, segmen pasar dan pelanggan, atribut keunggulan produk, memasuki bisnis baru, pengguna produk, jenis produk yang ditawarkan, originalitas produk atau merek. Selanjutnya, Pak Henry. Cara menyusun positioning, di antaranya identifikasi target segmen yang relevan membangun kepercayaan. Lalu, menentukan kategori produk berkaitan dengan gender, merumuskan titik perbedaan dengan kompetitor. Lanjut, menetapkan keunggulan bersaing. Lanjut, Pak Henry. Di sini ada strategi positioning dalam